Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai the value relevance of accounting information. Jadi yang pertama, informasi itu dibutuhkan untuk memenuhi tujuan investor, yaitu memprediksi masa depan perusahaan. Kedua, akuntan dapat menggunakan respon pasar sebagai pedoman untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh investor. Dan berikutnya, kegunaan informasi bagi investor dan bagi society itu dapat berbeda, yang menyebabkan konflik kepentingan yang tidak sejalan antara investor dan society. Berikutnya adalah alasan-alasan adanya respon pasar terhadap informasi akuntansi. Yang pertama, investor dapat memiliki prior probabilities, yaitu sebuah prediksi atau informasi awal yang dapat membuat ekspektasi terhadap kinerja perusahaan. Berikutnya, jika ada suatu informasi baru, investor akan merevisi kembali probabilities untuk masa depan perusahaan, juga akan menentukan tindakan investor menjual atau membeli sekuritas. Tindakan tersebutlah yang kemudian akan mengubah harga dari sekuritas. Return berasal dari dua, return berbasis pasar yang nilai expected-nya 0,0009 ditambah dengan 0,0015 actual return-nya, maka akan disebut sebagai total return. Abnormal return yang disokong dari informasi akuntansi yang punya value, maka akan ada gap antara expected dan actual yang menjadi indikator informasi tersebut punya kegunaan atau relevansi, yaitu tandanya positif atau tidak tandanya negatif. Dan yang mau kita membuktikan adalah abnormal return disupport dari informasi laporan keuangan atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang dapat digunakan oleh investor untuk menghitung estimasi income perusahaan. Yang pertama time series approach dan yang kedua yaitu analysis forecast. Keduanya sama-sama menggunakan laporan keuangan tahun lalu, tapi time series approach tidak dapat digunakan untuk menghitung estimasi income perusahaan dengan skala besar, sedangkan analysis forecast dapat digunakan untuk menghitung income perusahaan dengan skala besar dan sangat umum digunakan untuk saat ini. Selanjutnya adalah the Paul and Brown Study yang merupakan studi pertama yang melaporkan bahwa unexpected earning secara signifikan terkait dengan abnormal share return. The Paul and Brown Study memiliki metodologi sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi pendapatan para investor. Yang kedua, mengklasifikasi setiap perusahaan menjadi good news dan bad news. Dan yang terakhir, setiap perusahaan akan dihitung estimasi abnormal share return-nya untuk setiap bulannya. Lalu selanjutnya adalah the Paul and Brown Study yang merupakan studi pertama yang melaporkan bahwa unexpected earning secara signifikan terkait dengan abnormal share return. The Paul and Brown Study memiliki metodologi sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi pendapatan para investor. Yang kedua, mengklasifikasi setiap perusahaan menjadi good news dan bad news. Dan yang ketiga, setiap perusahaan akan dihitung estimasi abnormal share return-nya untuk setiap bulannya. Hasil data 0 adalah bulan terjadinya publikasi dari earning. 12 adalah data 1 tahun sebelum publikasi dan plus 6 bulan setelah publikasi. Good news adalah jika perusahaan mengalami aktual lebih besar dari expected, sedangkan bad news perusahaan mengalami aktual lebih kecil dari expected. Hal ini membuktikan bahwa investor mulai memperkirakan masa depan perusahaan sudah sejak 12 bulan sebelumnya, yaitu sudah diantisipasi jika perusahaan expected-nya lebih besar dari aktual. Selanjutnya adalah Earning Response Coefficient. ERC digunakan untuk mengukur tingkat kualitas return pasar abnormal yang menanggapi unexpected earning perusahaan. Karena tingkat kualitas earning perusahaan akan mempengaruhi keputusan investor. Semakin tinggi resiko sekuritas perusahaan, maka ERC-nya akan semakin rendah. Jika tingkat kualitas earning perusahaan semakin tinggi, maka tentu saja ERC-nya akan semakin tinggi juga. Yang selanjutnya, semakin besar kesempatan untuk bertumbuh, maka perusahaan akan semakin bagus di masa depan yang menjadikan opportunity growth-nya tinggi dan juga ERC-nya semakin tinggi. Sebaliknya, jika harga atau price-nya semakin informatif, maka ERC-nya akan semakin rendah. Informasi akuntansi itu merupakan public goods atau konsumsi publik. Setiap orang memiliki manfaat informasi yang sama karena itu publish atau terbuka. Informasi akuntansi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, dapat digunakan oleh investor untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, memiliki standar yang kompleks. Sehingga kesimpulannya adalah respon securities market terhadap informasi akuntansi menunjukkan adanya indikasi yang positif dan mendukung rational decision theory model dan juga efisiensi market securities model. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih.